pembangunan itu memang sangat-sangat baik untuk perekonomian maupun perkembangan di daerah itu sendiri. betul. Tapi pertanyaannya Pak, perubahan zonasi ini untuk siapa sih sebenarnya? Juga sebenarnya buat investor untuk jangka panjangnya akan dirugikan juga karena ya itu seperti tadi itu menjadi bad image kepada Bali atau kepada wilayah-wilayah yang kena banjir. Sehingga nanti pada waktu sudah terjadi banjir mau menyalahkan siapa lagi? Di Bali kembali lagi ada namanya Trihita Karana di mana keseimbangan antara alam, manusia dan Tuhan. Nah, kalau salah satu sisi itu misalnya karena kita terlalu serakah yang harusnya zonanya buat penghijauan, ruang terbuka hijau, kita beton semua, kita bangun tempat usaha. Ya akhirnya ya alam akan mengambil kembali salah satunya dengan cara banjir itu gitu. Halo sahabat Samani, kembali lagi di channel Miralan Bali bersama saya Made Arif dan pada kesempatan kali ini di Ngobrol Santai Sahabat Samani. Bersama saya sudah ada salah satu narasumber yang sangat wow sekali pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Christopher dari Discovery Property. Terima kasih sudah datang Pak. Halo semuanya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas apa nih Pak? Ya, jadi saat ini kita akan coba diskusikan mengenai zonasi lahan ya. Kayaknya kok lagi happening ya. lagi happening banget mengenai alih fungsi lahan atau Ya, perubahan betul. zonasi lahan ya. Di beberapa titik ya, mungkin yang bisa kita sebut di Canggu mungkin ya. Betul, mungkin salah satunya Canggu yang memang sampai saat ini masih menjadi salah satu destinasi tujuan utama untuk wisatawan gitu dan juga buat investor-investor masih banyak yang belinya juga di area Canggu. Disclaimer teman-teman, kita nggak mau nyalahin siapa-siapa, tapi kita hanya mau mengulik berdasarkan fenomena yang nyata ya Pak ya. Iya, iya. Dan faktanya sudah banyak juga disebut di media-media baik online maupun media cetak seperti itu. Betul, jadi kita akan sedikit bahas mengenai zonasi lahan dan juga faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya kebanjiran di beberapa wilayah yang saat ini sedang hype atau rame ya. Contohnya di Canggu nih, Contohnya di gitu. Canggu. Oke, sahabat sama ini kita akan bahas sedikit mengenai Canggu ya, yang memang dulunya identik dengan sawah, area green zone yang asri dekat dengan pantai. Tapi kita tahu sekarang bahwa Canggu ini sedang tumbuh pesat ya, dan terjadi banyak pembangunan, bahkan kita bisa sedikit katakan overpopulated. Dengan begitu banyaknya pemukiman, begitu banyaknya kawasan-kawasan seperti beach club dan lain-lain. Dan juga kita lihat beralihnya zonasi yang darinya beberapa dari zona hijau menjadi zona orange ataupun zona merah ya. Bagaimana kira-kira menurut Pak Arif? Iya, Pak, bisa kita lihat juga memang masif sekali ya pertumbuhan untuk pembangunan di Canggu itu. Iya. Cuman ironisnya nih Pak, justru di balik semua pertumbuhan itu banyak lahan-lahan resapan air yang hilang, bisa kita katakan hilang, di mana awalnya kan itu zona hijau yang untuk resapan air tiba-tiba berubah menjadi zona orange atau zona merah yang seperti Bapak katakan tadi. Menjadi zona beton ya. Nah, zona beton sekarang kalau bisa dibilang. Iya. Jadi bisa kita katakan beberapa subak atau sistem pengairan atau sistem irigasi yang ada di Bali itu sudah mulai tergeser nih, yang udah ratusan tahun kita tahu ya, untuk subak itu kan di Bali udah turun temurun itu mulai digeser Pak. Iya, betul. Terus ini bukan cuman soal pembangunan atau estetika ya Pak ya, kalau kita bisa simpulkan, tapi soal fungsi ekologi yang juga bisa kita ketahui di mana itu merupakan area krusial di mana air akan mengalir ke daerah-daerah tersebut. Iya, betul. Termasuk salah satunya Canggu itu sendiri. Iya, betul. Jadi pentingnya wilayah resapan ya. Betul. Oke. Ya, jadi memang kalau kita lihat juga banyak media di Bali yang membahas ya, kenapa kok baru hujan sedikit beberapa wilayah tertentu di Bali cepat tergenang. Nah, ini juga bisa menjadi bahan introspeksi buat kita untuk kita lihat lagi apakah setiap kawasan itu sudah digunakan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Betul. Wilayah resapan ya untuk resapan. Ya, sempadan sungai itu biar Sempadan tidak sungai tetap dibangun dijaga, gitu ya. betul. Kawasan pantai berapa meter dari bibir pantai tetap dijaga sehingga ekologi alam tadi tetap seimbang dan balance gitu ya Pak ya. Betul. Untuk
ya itu di sisi lain pembangunan itu memang sangat-sangat baik untuk perekonomian maupun perkembangan di daerah itu sendiri. Tapi pertanyaannya Pak, perubahan zonasi ini untuk siapa sih sebenarnya, kan itu? Ya. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya, itu yang kita perlu bahas lebih dalam Iya, lagi. betul. Bagaimana fungsi zonasi itu dan bagaimana pemerintah menertibkannya sehingga tidak disalahgunakan. Gitu. Saya dengar juga ada beberapa isu-isu saat ini kan memang bukan isu ya. Pemerintah memang sedang gencar-gencarnya mengecek ke lapangan untuk villa-villa yang berada di jalur hijau, langsung disidak begitu Pak ya? Iya. Saya rasa itu suatu hal yang baik ya untuk pemerintah melakukan penertiban. Tapi alangkah baiknya lebih baik lagi kalau dilakukan sebelum terjadi pembangunan. Secara gitu ya. preventif ya. Jadi secara preventif, betul. Sebelum pembangunan itu harusnya dicek izin dulu baru bisa dilanjut atau tidak. Iya, betul sekali. Nah itu tadi Pak, kita kan ngomongin soal preventif ya, di mana air itu kan pasti akan mengalir ke suatu tempat yang lebih rendah, di mana bisa kita katakan saat ini mungkin dari Badung Utara itu pasti mengalirnya ke daerah Canggu atau Seminyak seperti itu. Betul. Nah jadi dulunya Canggu yang punya daya serap, istilahnya daya serap alami dari sawah ataupun tempat-tempat terbuka, tanah-tanah terbuka, sekarang semua tertutup beton. Itu dia. Jadi air dalam istilahnya kita bisa katakan air itu kehilangan jalan untuk pulang kembali ke laut seperti itu. Iya. Apakah itu yang bagaimana menurut Bapak? Iya, jadi seperti yang kita bahas tadi sih perlu tindakan preventif ya Pak ya. Karena alih fungsi lahan yang terjadi di Badung khususnya di Canggu itu sangat masif. Nah itu memang perlu pengawasan betul-betul dan tindakan disiplin dari aparat hukum negara yang bertugas untuk mengawasi sehingga resapan air itu bisa tetap disalurkan dengan baik. Nah kalau sekarang kita lihat faktanya di lapangan bahwa air itu tidak teresap. Ya, seperti yang Bapak bilang tadinya kawasan sawah, kawasan subak, bantaran sungai yang seharusnya bisa menyerap air sekarang beralih fungsi jadi beton. Betul. Ya, jadi suatu bentuk properti yang tidak seharusnya ada di lahan tersebut. Nah, itulah perlunya tindakan preventif dan juga pengawasan dari pihak-pihak terkait, Pak. Gitu. Iya, Pak. Yang lebih ironisnya lagi kan banyak juga yang bilang bahwa oh ini pembangunan berkelanjutan, ini green itu gitu kan istilahnya. Padahal mereka pun membangun, ada beberapa oknum yang membangun di areal-areal tersebut. Iya. Dan justru bikin lingkungannya itu rentan untuk terjadi banjir itu sendiri. Seperti kemarin saya lihat ada kolam renang Pak yang hanyut. Karena dia meletakkan kolam renang kan seperti bikin infinity pool di bantaran sungai seperti itu. Yang harusnya menjadi sempadan sungai dia bikin seperti itu. Iya. Nah, dalam hal ini kita mau sedikit ngomongin soal zonasi nih Pak. Untuk yang seperti itu kan siapa sebenarnya kalau menurut Pak Kris yang diuntungkan? Sebenarnya kalau di sisi ini memang investor mungkin diuntungkan ya, cuma masyarakat secara umum akan dirugikan. Juga sebenarnya buat investor untuk jangka panjangnya akan dirugikan juga karena ya itu seperti tadi itu menjadi bad image kepada Bali atau kepada wilayah-wilayah yang kena banjir karena ya itu tidak dijaganya ekologi, situasi alam, kondisi alam yang harusnya menjadi resapan. Sehingga nanti pada waktu sudah terjadi banjir, mau menyalahkan siapa lagi? Semua pihak dirugikan. Gitu. Karena semua pihak ikut andil dalam pembangunan tersebut. Ataupun kebersihan lingkungan di mana sampah-sampah menumpuk, terus tidak ada jalur jalur resapan. Resapan tersebut, nah itu jadi memang perlu kesadaran bersama, bukan hanya pihak investor, tapi kita juga dari penegak hukum yang memiliki hak dan tupoksi untuk menegakkan standar-standar yang ada mengenai fungsi lahan itu harus dijalankan gitu. Jangan sampai hanya tema saja. Oh, ini temanya green zone, tapi dibangun beton tidak ada tindakan apapun. Nah, itu tetap harus dijalankan. Dari developer juga kita misalkan dari contohnya Miraland itu harus sadar kalau misalkan mendevelop sesuatu, jangan hilangkan jalur air tersebut. Seperti itu biar tidak kejadian ya satu komplek tergenang kan. Iya.
itu akan merugikan dari pihak developer maupun dari pihak pembeli. Customer, betul. Ya, makanya di Bali kan ada yang namanya konsep Trihita Karana. Betul. Seimbang secara keseluruhan itu yang memang perlu kita perhatikan juga. Jadi bukan hanya profit atau cuan, tapi juga keseimbangan alam dan Tuhan gitu. Oke, kita sekarang tadi kan kita sudah ngomongin soal regulasi dan segala macam Pak ya untuk resapan air. Ya, Sekarang kita beralih ke pertanyaan intinya. ya, Kita bicara soal untung rugi. ya. Yang untung itu kan jelas pengembang dan investor ataupun pemilik villa-villa yang baru dibangun di ini dan juga di Canggu Pak. Ya. Tapi yang rugi itu menurut Bapak siapa? Ya, memang kalau dampak secara umum ya, kalau terjadi seperti bencana alam kayak banjir dan lain sebagainya, memang masyarakat secara umum juga dirugikan, ya kan. Cuma dari situ kita harus lihat bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Trihita Karana yang sudah ada di Bali dari zaman dulu kan, yang dimana ada keseimbangan antara alam, manusia dan juga dengan Tuhan. Nah, boleh kita mengambil dari sisi profit, harus profit. Namanya orang usaha, Betul. orang buka bisnis harus profit, harus untung. Kalau nggak untung, buat apa dia buka usaha? Tetapi di satu aspek yang lainnya, kita harus ingat bahwa kita ini hidup berdampingan dengan yang namanya alam. Nah, alam itu kita harus balance. Makanya di Bali, kembali lagi, ada namanya Trihita Karana, di mana keseimbangan antara alam, manusia, dan Tuhan. Nah, kalau salah satu sisi itu misalnya karena kita terlalu serakah, yang harusnya zonanya buat penghijauan, ruang terbuka hijau, kita beton semua, kita bangun tempat usaha. Ya akhirnya ya alam akan mengambil kembali, salah satunya dengan cara banjir itu gitu. Betul Gitu Pak. sih Pak. Istilahnya kalau misalkan sudah pasti ya Pak dalam dunia properti Bapak terjun sendiri, zona hijau itu sudah pasti lebih murah kan? Sudah pasti. Daripada zona yang katakanlah kita zona kuning atau zona orange ataupun zona pink gitu. Iya betul. Jadi developer jangan sampai kita selaku developer itu jangan terlalu serakah istilahnya mendevelop tanah-tanah yang zona hijau asal bisa dibangun aja terus dijual kita dapat profit tapi kita nggak mikirin dampak ke depannya seperti itu. Betul sekali Pak, betul. Mungkin kalau misalkan alam nih Pak bisa ngomong nih tolong jangan bangun beton di sini seperti itu ya Pak ya. Iya. Saya rasa itu juga sudah cukup lama ya warning sign itu muncul. Cuma yang memang baru-baru terjadi ini kan cukup situasi cukup memprihatinkan ya. Banjir yang Bali baru alami cukup masif. Di berbagai wilayah di Bali yang tadinya nggak pernah banjir, sekarang tiba-tiba banjir luar biasa. Nah itu menjadi warning signal buat kita semua, buat stakeholder, buat investor, supaya ayo kita sama-sama menjaga yang namanya Trihita Karana itu menjaga keseimbangan alam begitu. Jadi jangan hanya profit aja tapi keseimbangan alam. Buat teman-teman juga yang misalkan mau beli tanah, mau di develop ataupun mau dibangun sendiri, itu cek betul-betul, jangan asal lihat murah aja Pak ya. Iya betul. Jangan hanya lihat dari sisi harganya murah udah saya bangun enggak. Kalaupun mengikuti peraturan pemerintah kan wilayah zona hijau pun kalau mau dibangun kan ada yang namanya batasan. Jadi berapa persen yang dia bisa bangun di zona itu, berapa persen yang harus ruang terbuka hijau. Tidak boleh ada bangunan permanen. Nah itu juga harus diperhatikan gitu. Iya betul. Istilahnya kelihatan kok biasanya kalau misalkan dari Bapak sendiri yang terjun sebagai pemasar properti kan pasti tahu ya Pak ya. Harganya pasti tiba-tiba kalau misalkan di daerah Canggu harganya miring patut dicurigai. Iya, pasti ada sesuatu di balik pasti ada sesuatu. Apakah dia konvertan dari kalau misalkan zona hijau itu bisa diubah atau tidak Pak sebetulnya? Bisa terjadi perubahan itu. Jadi memang kan setiap wilayah itu memiliki persentase berapa wilayah yang harus masuk green zone ya, berapa wilayah yang boleh untuk zona pemukiman. Nah, beberapa tahun sekali itu biasanya terjadi perubahan. Dari pemerintah ya, yang mungkin tadinya zona hijau bisa berubah ke zona pemukiman ya. Banyak aspek yang menjadi penentu tersebut. Tapi tentunya zona hijau yang di awal itu harus digantikan di wilayah lain yang juga tetap sehingga ada zona resapan gitu Pak. Berarti yang penting walaupun dia berubah menjadi zona kuning, kalau misalkan masih ada
zona aliran air atau resapan itu Harus tetap dijaga. harus dijaga seperti itu. Harus dijaga. Ya walaupun zona kuning bukan berarti kita bisa bangun 100% lahan itu dengan beton, bukan. Harus tetap ada namanya ruang terbuka hijau gitu, RTH. Kalau boleh tahu Pak, itu berapa persen sih biasanya persentase untuk RTH-nya? Tergantung, jadi tergantung masing-masing zona, tergantung klasifikasi gitu ya. Ada yang kalau misalnya seperti tanah hortikultura itu hanya bisa dibangun 20% dari total lahan ya, zona hijau hortikultura itu hanya bisa 20%. Nah, bervariasi zona kuning pun bukan berarti bisa 100%. Ada persentase yang kita harus patuhi. Nah, di situ apakah kita mau tertib mematuhi aturan itu, apakah kita tidak tertib. Nah, di situ perlu juga respon dari pemerintah, bagaimana pengawasan di lapangan, pengeluaran SLF, sertifikat layak fungsi, pengeluaran PBG, persetujuan bangunan gedung. Dari situ kan dianalisa nih, bangunannya sesuai nggak, berapa luasnya, zona tanahnya apa. Nah, di situ kita harus sama-sama saling mengawasi gitu. Pemerintah ini sempat ngomong Pak, bukan ngomong aja, sekarang sudah sedang dilaksanakan ya istilahnya. Mulai dari pelaksanaan dari sidak zonasi tersebut, lalu sekarang kan sedang digalangkan di mana ada perbaikan drainase ataupun zona-zona resapan tersebut. Iya. Nah, dari sini bisa kita tarik garis lah istilahnya Pak ya. Kalau misalkan di sana diperbaiki, tetapi masih ada pihak-pihak yang oknum ya, kita katakan ya, oknum yang asal dia profit aja lah. Di sini diperbaiki, di sana ditambah lagi seperti itu, dibetonin lagi, di sini diperbaiki. Apakah bagaimana menurut Bapak dampak ke depannya kalau seperti itu? Iya, jadi basically kalau memang membahas mengenai perbaikan drainase itu penting ya, saluran air ya. Kalau dulu zaman Gubernur Jakarta, Pak Ahok itu kan ada tim hijau, tim kuning, tim ungu, itu responnya cepat ya. Jadi itu sangat bagus kalau ada debit air naik, ada cepat tim yang turun ke lapangan, pompanya dijalankan, ada namanya monitoring system. Nah itu sangat bagus dan bisa diaplikasikan juga di Bali ya. Saya nggak tahu apakah di Bali sudah dijalankan apa belum, tapi itu akan menjadi suatu hal yang sangat baik. Nah yang kedua, tidak cukup hanya dengan memperbaiki drainase, tapi kita juga perlu namanya pengawasan zonasi yang lebih ketat ya. Jadi dari pemerintah ini harus jemput bola dan proaktif. Di mana yang kira-kira terjadi pelanggaran-pelanggaran langsung ditindak sebelum bangunan itu jadi permanen gitu ya. Jadi preventif lah. Jadi di mana ada proyek-proyek pembangunan, di situ ada tim yang survei lapangan yang cek apakah ini sudah sesuai peruntukannya, sesuai dengan izin bangunannya atau izin gedungnya. Ya, berapa persen dia boleh membangun, berapa persen wilayah resapan atau ruang terbuka hijau. Nah, itu perlu sekali dari pemerintah untuk preventif, begitu Pak. Selain itu sepertinya saya lihat ada beberapa juga gerakan teman-teman aktivis di sosial media yang melaporkan langsung Pak. Istilahnya kalau misalkan kelihatan ini villa di bantaran sungai kan sudah kelihatan melanggar. Itu mungkin bisa dilaporkan ke pemerintah ya Pak ya. Betul. Biar secepat ditindaklanjuti karena pemerintah juga pasti memiliki keterbatasan. Keterbatasan dari segi istilahnya manpower seperti itu. Kalau misalkan masyarakat bisa langsung mengadukan ke pemerintah, ternyata di sini ada yang melanggar, di sini ada yang melanggar, pasti akan lebih cepat. Betul, ya, dan memang pemerintah harus membuat hotline ya. Saya nggak tahu saat ini apakah sudah ada hotline untuk pengaduan apabila ada pelanggaran-pelanggaran dari sisi pembangunan, sehingga masyarakat pun bisa bantu juga mengawasi. Tapi pada waktu diberikan laporan harus respon dengan cepat, jangan sampai dibiarkan. Jadi masyarakat malas kadang-kadang sudah lapor, ternyata nggak ada respon, nggak ada tindakan apapun gitu. Oke, nah masalahnya gini Pak, kebijakan ruang sekarang kan cenderung berpihak ke oknum-oknum yang bisa kita bilang bermain lah, yang punya duit. Karena mohon maaf ini udah rahasia umum. Di negeri Konoha ini, apapun bisa terjadi, asalkan kita punya modal. Nah kalau itu terus dibiarkan, menurut Bapak gimana untuk ininya? Ya memang perlu adanya tindakan tegas ya dan pengawasan lebih ya, mungkin dari pusat, bagaimana supaya jangan sampai praktek-praktek yang dilakukan oleh oknum-oknum itu tidak berlanjut, karena kan yang dirugikan masyarakat luas ya, dengan mereka tidak menjalankan sesuai dengan prosedur dan tupoksi, dengan kata lain memperlicin perizinan-perizinan yang seharusnya memang tidak boleh dikeluarkan,
Nah, oleh karena itu memang perlu adanya pengawasan lebih lanjut ya dari pemerintah khususnya sehingga bisa meminimalisir tindakan-tindakan dari oknum-oknum yang nakal tersebut yang mengeluarkan izin yang seharusnya tidak boleh diizinkan. Nah, ini penting banget juga ditegaskan bahwa kita ini tidak anti pada pembangunan. Ya, kita bahkan sebagai seorang property marketing dan ataupun dari si Pak Arief developer juga kita dari sisi juga developer kita juga senang membangun. senang kita Tetapi membangun. segala sesuatunya harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai kita melanggar atau merugikan masyarakat secara umum gitu. Dengan kita mengikuti aturan yang ada, mudah-mudahan area resapan, area yang dimana memang harusnya zona terbuka, kita tetap jalankan sehingga kedepannya tidak ada efek-efek negatif ke lingkungan. Nah, begitu kira-kira Pak Arief. Setuju banget Pak. Karena ujungnya itu kita bisa bilang seperti yang kemarin kejadian beberapa minggu yang lalu, air tuh nggak kenal zonasi izin atau segala macam. Kalau misalkan kita sudah berhadapan dengan alam, otomatis alam akan mengambil haknya seperti itu. Betul, betul. Yang harusnya dia punya jalur untuk pulang ke laut, dia menghancurkan jalur tersebut, apapun yang ada di sana. Jadi teman-teman juga kalau misalkan berinvestasi di bantaran sungai, memang dia kelihatan estetik, kelihatan view sungai atau segala macam. Usahakan itu dicek dulu, Pak ya, untuk zonasinya ataupun apakah ini melanggar sempadan sungai atau tidak. Betul. Jadi memang hal-hal seperti itu yang juga perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya mengenai profit, tetapi untuk efek jangka panjangnya seperti apa begitu Pak. Sehingga yang tadi saya bilang, Trihita Karana, keseimbangan antara alam, Tuhan dan manusia itu bisa berjalan dengan baik begitu. Ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau investasi, ini kita kan ada di zona aman sebetulnya Pak ya. Walaupun kita ada di zona aman, tapi kita peduli terhadap teman-teman yang ada di zona-zona yang terendam banjir kemarin. Iya. Untuk teman-teman yang mau berinvestasi bebas banjir, istilahnya bisa ke hubungin kita di hotline di bawah ini. Iya. Karena daerah kita itu daerah Uluwatu, istilahnya Daerah perbukitan. Kalau misalkan Uluwatu terendam, berarti Bali udah bakal kelelep semua. udah kelelep Pak. Iya, dan tentunya kita satu wilayah kita aman, bebas banjir. Yang kedua juga pasti kita memperhatikan fungsi-fungsi lingkungan. Jadi nggak asal bangun, tapi kita lihat area resapan, akses jalan, saluran air juga kita perhatikan dengan baik. Betul kan Pak? Betul. Dan zonasi juga kita nggak berani, istilahnya kita bangun di zona hijau, zona harusnya lepas pantai itu kita nggak berani. Kita pasti ikuti sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Betul. Gitu. Oke Pak, terima kasih atas insight-nya yang sudah diberikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau misalkan ada bahasan-bahasan lain yang bisa kita bahas di Ngobrol Santai Sahabat Samani, kita akan undang Bapak lagi. Nanti teman-teman juga sudah menonton, terima kasih banyak sudah menonton dari awal pertengahan hingga akhir. Dan jangan lupa tonton video-video kami lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.